Oke, Sobat Pro dan Yumar kontra ya. Oke, dari pihak Pro dipersilakan waktu dan tempatnya. Ada suara gue bang? Cek 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 Ada cek. ada aman. Oke, silakan buat Pro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat. Di malam hari ini pro kontra nilai pergeseran budaya Nusantara didoktrin, dipaksakan sehingga kehilangan nilai bangsa jati diri sesungguhnya. Saya sebagai pihak pro sangat mendukung karena dengan adanya doktrin-doktrin tersebut banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang dibawakan terhadap budaya nilai Nusantara tersebut seperti konsumerisme, individualisme, dan materialisme, merusak nilai-nilai bangsa yang ada di Indonesia tersebut. Itu adalah sebuah contoh dan banyak sekali kayak kehilangan nilai tradisional. Itu adalah contoh yang dipaksakan dapat menyebabkan kehilangan nilai tradisional seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan yang merupakan ciri khas budaya Nusantara. Karena budaya kita adalah budaya yang sopan, contohnya budaya Indonesia, yang dimana budaya Indonesia memiliki nilai-nilai yang sangat banyak di situ. Dan dengan secara dipaksakan atau dipaksa secara langsung, ini membuat nilai-nilai yang ada di Indonesia tersebut kehilangan akan identitas jati diri nilai budaya sesungguhnya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih buat pihak Pro. Dilanjutkan oleh kontra. Waktu 2 menit maksimal karena waktu itu sebaik mungkin. Silahkan Yumar. Oke, terima kasih. Selamat malam atas kesempatannya. Mosi kali ini pergeseran nilai budaya diakibatkan doktrin yang terlalu dipaksakan sehingga bangsa Indonesia kehilangan esensi dan jati diri bangsa yang sesungguhnya. Oke, saya sebagai pihak kontra, saya tidak setuju karena degradasi budaya atau pergeseran budaya bukan karena doktrin eksternal, tapi bisa dari internal. Contohnya, dari internal itu keengganan kaum muda nih untuk belajar budaya karena gengsi. Mungkin kita merasakan juga karena gengsi kita sebagai anak muda, kita tuh kurang minat untuk mempelajari budaya kita. Saya juga coba kasih POV yang lain. Musik kita banyak terjadi percampuran budaya, bahkan kayak keroncong pun ada yang memakai biola, dan biola bukan alat musik dari Indonesia aslinya. Budaya kita memang nih sudah tergeser atau bisa tergantikan. Tapi itu bukan hal yang negatif. Justru hadirnya budaya luar bisa mendapatkan aspek positif. Contohnya kolaborasi budaya. Itu saya dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pemaparan statement dari pihak pro dan kontra. Dilanjutkan oleh pematahan sekaligus sanggah menyanggah. Silahkan pihak pro. Bang, bang, ada Halo. suaranya nggak bang? Cek cek cek. Ada Ad- ada. Ada nggak suaranya? Oke, Oke, ini di sebelumnya terima kasih. Ada? Oke. Oke. Dah. Oke, sebelumnya terima kasih untuk rekan berpikir saya yang telah memberikan statementnya, yang dimana mengatakan bahwasannya doktrin tersebut bukan dari itu tapi dari gengsi terhadap anak muda tersebut. Menurut saya itu kurang efisien ya, karena dengan doktrin-doktrin tersebut anak muda jadi tidak mau mempelajari, lebih tepatnya itu ada sebuah atelia kebenaran yang tidak bisa diragukan atau tidak bisa disanggah lagi. Karena yang lebih tepatnya mereka akan didoktrin oleh generasi selanjutnya. Contohnya yang tadinya ingin belajar tentang nilai-nilai budaya kayak gamelan, angklung, terus dia mempunyai teman yang didoktrin untuk tidak mau mempelajari hal tersebut, dia jadi akan malas-malasan. Jadi dengan adanya doktrin tersebut itu adalah sangat mempengaruhi sangat besar terhadap faktor lingkungan tersebut. Contohnya dengan adanya era modernisasi tersebut, ini membuat kita akan hilang tentang jati diri bangsa kita. Contohnya lebih tepatnya bermain TikTok. Itu adalah sebuah era ke barat-baratan dan lebih menyukai budaya luar. Contohnya tentang BTS lah. Nah, mereka akan didoktrin dengan lebih cinta terhadap budaya luar dibanding mencintai budaya nilai tersendiri. Padahal banyak sekali nilai-nilai di Indonesia yang lebih masuk ke kancah dunia. Lebih tepatnya doktrin tersebut
itu ada karena lingkungan pertemanan. Jadi bukan dari diri kita yang gengsi atau malas-malasan. Segitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih buat pihak pro untuk pemaparan untuk sanggah menyanggah sekaligus pematahan dilanjutkan oleh pihak kontra. Waktu 3 menit, maksimalkan waktu itu sebaik mungkin. Silahkan, Yumar. Oke, terima kasih saudara Sebat ya. Terima kasih juga secara tidak langsung Anda setuju bahwa pergeseran nilai budaya itu bukan dari eksternal saja tapi dari internal juga ya. Ini saya mau memberitahu ya, yang saya sebutkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan tergesernya budaya. Jadi bukan pengaruhnya seperti tadi saudara Sebat bilang itu dari TikTok dan atau dari segala macamnya atau sampai memberi contoh POV point of view BTS itu menurut saya itu tidak akan menghilangkan esensi budaya Indonesia sendiri gitu. Karena budaya Indonesia sendiri kita tahu pada dasarnya tuh hakikatnya Indonesia memiliki kekentalan budaya sendiri sampai sekarang pun di pedalaman sana masih ada yang namanya tuh hukum adat ataupun adat istiadat mereka tuh dengan budaya yang ada di wilayah mereka itu sangat kental. Terus Anda tidak mencontohkan budaya mana yang tergerus tadi kan? Coba nanti di kesimpulan jika Anda tidak keberatan, Anda beri contoh budaya mana yang tidak tergerus. Terus juga soal TikTok tadi, menurut saya TikTok juga tidak pernah mendoktrin kita gitu untuk mencintai budaya sendiri. Justru sebaliknya, karena TikTok kita tuh diperkenalkan budaya-budaya yang budaya-budaya yang dari luar masuk ke Indonesia. Contoh, kita tahu cara berpakaian sebagaimananya orang luar. Terus contoh lagi pola hidup yang tadinya bangsa Indonesia ini pola hidup biasa saja jadi lebih modern. Nah, makanya kenapa saya tidak setuju dengan mosi ini, makanya saya ditempatkan sebagai pihak kontra. Menurut saya tidak semuanya itu kita didoktrin atau dipaksa untuk menghilangkan esensi jati diri bangsa itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pemaparan. Sekali lagi sorry. Terima kasih buat sanggah menyanggah sekaligus pematahan dari pihak kontra. Dilanjutkan oleh kesimpulan dari pihak pro. Silahkan, pro. Bang, suara gue ada nggak? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Kos yang telah memberikan waktu terhadap saya tentang memberikan kesimpulan. Bagi saya kesimpulannya adalah pentingnya kesadaran terhadap kaum muda tentang nilai-nilai jati diri bangsa sesungguhnya, nilai-nilai tradisional, dan pentingnya mengembangkan pendidikan ke setiap daerah tentang mengembangkan budaya dan adat istiadat, karena gak semua daerah itu mempunyai pendidikan tentang budaya dan nilai tersebut. Jadi lebih baiknya dikembangkan lagi agar kita sebagai warga negara Indonesia